Oke, kita lanjutkan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Artinya pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Contoh sederhana, selesaikan pertidaksamaan ini, ya. Jadi artinya sebetulnya carilah semua X, 2X min 3 yang jaraknya terhadap titik 0 kurang dari 2. Ya. Oleh karena itu, kita mudah mengingat bahwa dia harus memenuhi seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa di sini ada dua pertidaksamaan, tambah 3 pada setiap ruas, kemudian kalikan setengah pada setiap ruas, maka himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Coba gambarkan intervalnya. Ya, jadi cara lain adalah gambar saja harga mutlak 2X min 3. Ya. Jadi kita lihat grafiknya seperti ini, kemudian 2 kita gambar, maka kita mencari bagian dari grafik ini yang berada di bawah 2, ya, karena lebih kecil dari 2, yaitu dari titik ini sampai titik ini. Ya. Jadi jawabnya kurang lebih di sini, dan kita sudah bisa melihat bahwa jawabnya adalah setengah sampai 5/2, tetapi ujung-ujungnya tidak ikut. Contoh lain, seperti tadi, kita mencari semua 3X plus 1 yang jaraknya terhadap titik 0 lebih besar dari 1. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi tinjau masing-masing kemungkinan, ya, kita selesaikan. Kemudian ini juga kita selesaikan, X lebih besar 0, jadi jawabnya ini atau ini. Oleh karena itu di sini gabung, ya, karena dia atau. Perhatikan. Nah, sekarang harga mutlak dan harga mutlak. Salah satu cara adalah mengkuadratkan kedua ruas. Perhatikan begitu. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita selesaikan seperti halnya kita menyelesaikan pertidaksamaan yang lalu. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa jawabnya lebih kecil 0 atau lebih besar dari 2/5. Ya. Sebaiknya Anda melakukan kembali menggunakan garis bilangan dan lain sebagainya. Anda sudah punya banyak cara. Jadi jawabnya adalah seperti ini. Nah, salah satu cara menguji yang paling mudah, ya, di sini cara lain. Apakah selain mengkuadratkan ada cara lain? Tentu, ya, di matematik selalu ada banyak cara untuk mengerjakannya. Dan kita bisa menguji jawab kita dengan menggunakan cara lain sebagai konfirmasinya. Jadi ini penyelesaian dengan grafik. Perhatikan, grafik hijau adalah yang sebelah kiri, kuning yang sebelah kanan ini. Kemudian kita mencari bagian dari hijau yang berada di atas kuning. Ya, dalam hal ini artinya dia di sebelah sini. Nah, yang lain lagi adalah mulai dari sini sampai di sini. Jadi kalau Anda perhatikan, sebetulnya masalah pertidaksamaan ini bisa dibuat menjadi masalah persamaan. Dan dengan persamaan itu bisa mencari titik-titik yang merah ini, yaitu 0 dan 2/5. Kemudian kita lihat perbagiannya, apakah dia memenuhi pertidaksamaan atau tidak. Jadi solusinya saya kira sama saja. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan di SMA. Diberikan epsilon positif, tentukan bilangan delta positif, sehingga jika bilangan real X itu memenuhi ini, maka 5X min 10 itu lebih kecil dari epsilon. Ya, jadi epsilonnya sudah diberitahu, dan ini membacanya adalah delta. Nah, jadi seperti tadi,
yang lalu-lalu, jika ada kalimat jika ini, maka ini, maka himpunan yang di sini harus lebih kecil dari himpunan yang di sini. Nah, dalam hal ini tetapi bentuknya mudah dilihat, bisa diubah ya, ini ekuivalen dengan ini. Oleh karena itu, kalimatnya adalah jika harga mutlak X-2 lebih kecil delta, maka X-2 itu harus lebih kecil dari epsilon per 5. Ya, yang pada dasarnya adalah 5X min 10 lebih kecil dari epsilon. Jadi, salah satu jawab adalah epsilon per 5. Ada cara delta yang lain? Tentu. Kalau ini dibuat lebih kecil, maka kalimat itu masih tetap benar ya. Jadi lebih kecil dari epsilon per 5. Nah, sekarang yang bentuk kuadrat. Seperti tadi, tetapi sekarang di sini kuadrat ya. Tentukan bilangan delta positif sehingga jika bilangan real tersebut memenuhi ini, harga mutlak X min 1 lebih kecil delta, maka X kuadrat min 1 itu lebih kecil dari setengah. Nah, kita selalu menguraikan dulu bentuknya begini. Ya, ini ekuivalen, perhatikan ya. Jadi artinya dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini. Tetapi yang kita butuhkan ya, itu hanya di sekitar 1. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah grafik X kuadrat, ini 3/2, dan ini setengah. Ya, jadi di sini yang ini bisa kita abaikan karena kita cukup melihat X min 1 itu lebih kecil dari delta. Jadi hanya di sekitar ini saja. Ya. Ya, jadi hanya di sekitar ini saja yang kita perlukan. Jadi kita harus mempunyai, jadi ini X min 1 lebih kecil delta, kita tulis begini. Dan ini kita tulis begini. Ya. Jadi perhatikan bentuknya ini. Ya, yang ini ekuivalen, tetapi kalau X-nya memenuhi ini, tentu dia memenuhi ini. Ya. Nah, bagaimana melihatnya ini? Sekali lagi tadi kita katakan bahwa himpunan yang ini harus lebih kecil dari di sini. Jadi artinya 1 min delta ini harus lebih besar dari setengah. Dan 1 plus delta ini lebih kecil dari 3/2. Jadi dari sini kita peroleh delta, di sini kita peroleh delta, dia harus memenuhi ini dan ini. Ya, jadi deltanya Anda bisa menentukan. Contoh lainnya, ya, anggap saja ini datar begitu. Suatu gelas kimia mempunyai kapasitas 1 liter, mempunyai jari-jari bagian dalamnya 4 cm. Berapa dekat kita harus mengukur tinggi air H agar pengukuran setengah liter air memiliki kesalahan kurang dari 5%. Nah, perhatikan ini, kita lihat pelan-pelan karena ini adalah soal baru ya, di SMA belum pernah. Misalkan V itu menyatakan volume air yang diberikan, maka kita asumsikan bahwa volumenya itu adalah PR kuadrat H ya, di sini datar saja. Kita menginginkan toleransi kesalahan pada pengukuran V dari 500 cc atau setengah liter kurang dari 1%. Ini artinya adalah V dikurangi 500 kurang dari 5%. 5/100 kali 500 cc. Atau V-nya kita ganti lebih kecil dari 25. Jadi hanya sekian. Ya, dibagi saja. Pakai kalkulator, hitungannya sekian. Dengan pembulatan 2 angka, karena ini 9, maka ini menjadi 6. Jadi agar tingkat kesalahan pengukuran volume kurang dari 5% pada pengukuran setengah liter, pengukuran tinggi harus memiliki tingkat kesalahan kurang dari 0,4 cm.
ya, ini sentimeter tadi. Oke. Ya, atau 4,6 ml. Jadi hanya tidak boleh salah lebih dari 4,6 ml. Oke. Ini perlu ini kan. Nah, soal-soal yang lain pasti nanti akan dibagikan ya oleh karena itu coba kerjakan karena ini soal baru ya. Contoh yang lainnya, misalkan kita ingin membuat persegi panjang dengan ukuran panjang 10 cm, berapa toleransi ukuran lebarnya agar luas persegi panjang L yang terbentuk adalah 50 cm kuadrat dengan tingkat kesalahan kurang dari 4 cm kuadrat. Jadi di sini asumsinya panjangnya sudah tetap ya, sudah pasti, tapi lebarnya masih harus ditentukan. Nah, misalkan L itu menyatakan lebar persegi panjang, luas persegi panjang tersebut adalah 10 kali L kan. Diminta untuk menentukan toleransi ukuran, sehingga ini lebarnya, L dan L taksirannya itu kurang dari delta, ya, ini L-nya L sebenarnya, agar L dikurangi L taksiran itu kurang dari 4, ya, ini di sini 4, oke. Nah, kita menginginkan toleransi kesalahan pengukuran itu L kurang dari 4. Ya. Nah, itu berarti L minus 50 lebih kecil sama dengan ini begini. Kemudian L-nya adalah 10L, jadi L-nya memenuhi ini. Jadi agar tingkat kesalahan pengukuran luas pada pengukuran itu kurang dari 4 cm kuadrat, toleransi kesalahan pada lebar ialah sebesar 0,4 ya, ini cm. Nah, cobalah ini mungkin soal yang menggunakan kalimat nanti akan dibagikan di itu. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu di video berikutnya.